البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas poin yang ke-585 tentang 3 generasi yang utama yang mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka adalah sebaik-baik generasi. Sebagaimana dalam hadis siapa? Indak Wahyu. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Baik. Hadis agung ya kawan, yang merupakan salah satu hadis pokok yang menunjukkan wajibnya mengikuti manhaj salaf. Kenapa? Karena manhaj salaf menyeru untuk kita mengikuti generasi yang utama, generasi yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sebagaimana telah kita ketahui kemarin. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-586. Man huwa sayyidut tabi'in? Siapa itu sayyid, yaitu pemuka dari para tabi'in? Wal jawab, sayyidut tabi'ina fil ilmi Sa'id bin al-Musayyib. Pemuka dari kalangan tabi'in dari sisi ilmu atau pada permasalahan ilmu adalah Sa'id bin al-Musayyib rahimahullahu ta'ala. Kama dzakara dzalika ahlu tarajimi Ibn Hibban fi Thiqat wal Mizzi fi Tahdhibil Kamal wa Ibn Hajar fil Isabah atau Ibn Hajar fil Isabah fi Tamyizis Sahabah. Jadi diperinci pemuka dari kalangan tabi'in pada permasalahan ilmu adalah Sa'id bin al-Musayyib. Sebagaimana telah menyebutkan yang demikian itu para ulama yang mengarang kitab tarajim. Ya, tarajim maksudnya apa? Kitab tentang biografi para ulama, para perawi hadis. Yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi akhwani fillah, ahlul hadis dan para hakim itu berada pada posisi yang sangat berbahaya. Diibaratkan oleh beliau ala safini jahannam, yaitu berada di tepi neraka jahannam. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang senantiasa harus berhadapan dengan pembicaraan tentang para perawi, membicarakan manusia, membicarakan tentang rijalul hadis. Hakim menentukan hukum tentang orang berorang. Kalau salah ikhwani fillah, atau dia menetapkan hukum dengan hawa nafsu, ancamannya neraka. Oleh karena itu, al-hukamu thalathah. Para hakim itu terbagi menjadi 3 golongan, 2 golongan di neraka, 1 golongan yang di surga. Selain para hakim,
Juga apa? Ahlul hadis, ulama jarh wa ta'dil. Sebab berbicara tentang keadaan seseorang ikhwan ini bukan perkara yang remeh. Membicarakan seseorang dhaif misalnya, fulan dhaif, fulan pendusta, fulan suka bermaksiat, fulan ini dan itu. Membicarakan tentang keadaan seseorang, kehormatannya atau aib-aibnya, ini bukan perkara yang ringan. Nah, asalnya tidaklah diperbolehkan untuk seorang membicarakan hal tersebut karena masuk dalam kategori ghibah. Tapi tatkala di sana ada kemaslahatan yang besar demi terjaganya riwayat hadis dan terjaganya agama ini, maka para ulama butuh untuk membeberkan perawi-perawi yang memiliki aib, perawi-perawi yang memiliki kelemahan. Sehingga kalau pendorongnya ikhwan bukan karena agama, pendorongnya karena ingin menjatuhkan, pendorongnya karena tendensi pribadi, ya tujuan-tujuan pribadi, bukan karena din, maka muharram. Nah, inilah bahayanya. Oleh karena itu Imam Dzahabi rahimahullah ta'ala tegaskan pembicaraan tentang masalah orang, tentang rijal, itu butuh ketakwaan yang tinggi, butuh wara' yang tinggi ya. Yang pada zaman sekarang manusia sangat bermudah-mudahan untuk membicarakan tentang manusia. Naam, tanpa wara', tanpa kehati-hatian, bahkan dengar berita sedikit saja, naam, langsung dia mengambil kesimpulan. Nah, mengambil di atas dzunun, di atas sangkaan-sangkaan yang notabene sangkaan adalah akdzabul hadits, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann fa innadh-dhanna akdzabul hadits. Nah, ahlu tarajim ini, nah, para pengarang ikhwan, pengarang kitab biografi ini memang butuh sangat berhati-hati. Makanya dari sekian banyak ulama ikhwan yang terjun dalam bidang ini sedikit. Nah, sedikit. Karena memang butuh keahlian, juga bahasa lain itu butuh ketakwaan dan wara', kehati-hatian. Tidak semua orang berbicara tentang kehormatan manusia. Ibnu Hibban, seperti Ibnu Hibban dalam As-Thiqat, juga Al-Mizzi dalam Tahdzibul Kamal. Kitab yang sangat penting untuk mengetahui keadaan perawi, juga mengetahui guru-guru perawi dan murid-muridnya. Sehingga kitab ini dibutuhkan untuk mengecek ikhwan, riwayat hadis itu bersambung atau tidak. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengecek di Tahdzibul Kamal. Juga seperti Ibnu Hajar dalam kitab beliau Al-Isabah, kitab yang menjelaskan tentang nama-nama para sahabat ridwanullah alaihim. Nah, mereka ini menegaskan bahwasanya Sa'id bin Al-Musayyib adalah pemuka dari para tabi'in tentang permasalahan ilmu. Jadi ilmu beliaulah yang terkemuka. Bahkan sampai dikhilafkan oleh para ulama, apakah mursal dari Sa'id bin Al-Musayyib itu diterima sebagai hujjah atau bukan, atau tidak. Dalam pembahasan mustalah, pembahasan yang panjang dalam ilmu hadis tentang masalah ini. Dan yang rajih, mursal Sa'id tetap sebagaimana mursal-mursal yang lain. Naam, dhaif, cuman dia yang paling kuatnya. Sehingga kapan saja ada penguat sedikit, bisa naik ke derajat hasan. Ini kesimpulan tentang mursal Sa'id bin Musayyib.
Qala wa sayyidut tabi'ina fil ibadati waz zuhdi Uwais Al-Qarni rahimahullah. Dan pemuka para tabi'in dalam masalah ibadah dan zuhud adalah Uwais Al-Qarni rahimahullah. Dan dari sisi keutamaan, ikhwan, mana yang lebih utama antara Uwais dan Sa'id, khilaf di kalangan para ulama. Sebagian menegaskan Uwais lebih utama. Kenapa? Karena beliau yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya beliau adalah khairut tabi'in. Sehingga beliau sebaik-baik dari kalangan tabi'in rahimahumullahu taala. Dikenal dengan ibadah, zuhud, dan salah satu lagi yang sangat menonjol dari beliau apa? Bakti beliau terhadap sang ibu. Uwais Al-Qarani dengan fathah ra. Wa dalilu ma rawahu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dibetulkan harakatnya. Ma rawahu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwaisun. Sungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seorang laki-laki yang dinamakan dengan Uwais. Walahu walidatun wa kana bihi bayadun famuruhu falyastaghfir lakum. Dan dia itu memiliki seorang ibu, walidah, seorang ibu. Yang Uwais ini akhwanifillah sangat berbakti kepada sang ibu. Dan adalah dulunya dia memiliki bayat, memiliki penyakit putih. Nah, kulitnya berwarna putih, ya putih, yang berbeda dengan kulit normal. Famuruhu falyastaghfir lakum, maka perintahkanlah dia agar memintakan ampunan untuk kalian. Di sini juga menunjukkan keutamaan Uwais, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan Umar untuk meminta agar Uwais berdoa memintakan ampun untuknya. Dan hadis ini juga salah satu dari bukti-bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak melihat orang tersebut tapi mengetahuinya, yang tentunya hal tersebut tidak akan mungkin beliau ketahui kecuali dengan wahyu. Dan juga dalil yang sangat jelas, ikhwani fillah, siapa saja menginginkan keutamaan baik di dunianya maupun di akhiratnya, di antara sebabnya adalah apa? Adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya, terlebih kepada ibu, selain ibadah-ibadah yang lain. Nah, karena Uwais mencapai ketinggian derajat itu, di antara sebab utamanya adalah bakti beliau kepada ibunya. Sebagaimana juga telah kita lewati pada kisah seorang sahabat, Harithah ibnu Nu'man, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bacaan Al-Qur'annya di surga. Naam, kenapa? Karena wa kana barran bi ummih, adalah Harithah itu dulunya seorang yang sangat berbakti pada sang ibu. Dan tentunya yang demikian ini, ikhwan, tidak akan tercapai kalau seorang tidak memiliki ilmu.
Dan bagi para syabab, sungguh yang diharapkan oleh orang tua kalian ya kebaktian yang paling bagus dengan mewujudkan untuk betul-betul kalian belajar dengan baik. Kalian belajar dengan baik. Karena itu akan menjadi menjadi simpanan yang sangat berharga bagi orang tua kalian. Naam, hafizul Quran, bisa menghafal Al-Quran, bisa mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya. Ini tentunya pahala yang tidak akan terputus, ya ikhwan fillah. Yang orang tua tetap akan mendapatkan bagiannya. Dan itu sebaik-baik bakti. Nah, maka suatu alasan yang tidak tepat ketika seorang misalnya pulang berhenti untuk belajar, berhenti untuk menuntut ilmu agama, dengan alasan untuk membantu orang tua, ingin membantu orang tua di rumah. Dalam kondisi orang tua sangat berharap sang anak tetap belajar, berarti tidak betul alasannya. Membantu orang tua yang paling tepat dalam kondisi ini, ya kalian betul-betul semangat belajar. Itu yang paling membahagiakan orang tua kalian. Semangat belajar. Terutama memperkuat hafalan Al-Quran. Kemudian memperbagus peribadatan, memperbagus akidah, memperbagus akhlak. Tunjukkan ketika antum pulang berbeda dengan ketika dulu berangkat. Dengan perbedaan yang semakin baik tentunya, jangan sampai malah semakin buruk. Sehingga ada hasil. Ada hasil bahwasanya seorang talib ketika telah kembali dari dia menuntut ilmu, dia memiliki memiliki hasilah. Bukan sekadar selembar sertifikat atau selembar ijazah, bukan, tapi betul-betul hasil yang terlihat pada amalan, pada akhlak dan pada ucapannya. Barakallahu fikum, nas'alullah at-taufiq wassadad.